Rekayasa Sungai dan Pantai pada Fakultas Teknik dengan judul Respon Hidrodinamika Pesisir terhadap Perubahan Iklim dan Deformasi Tektonik pada Sistem Sungai dan Pantai di Sulawesi Tengah. Kepada Bapak Profesor Dr. Yasir Arafat STMT, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor dan para wakil Rektor, Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Senat, Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Dewan Guru Besar, para dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Kepala Lembaga, para Kepala Biro, para Wakil Dekan Pasca Sarjana dan Sekretaris Lembaga, para Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta tamu handetolan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberi kesempatan untuk mengikuti acara penutupan hari ini. Izinkan saya menyampaikan orasi dengan judul Respons Hidrodinamik Pesisir terhadap Perubahan Iklim dan Deformasi Tektonik pada Sistem Sungai dan Pantai di Sulawesi Tengah. Hadirin sekalian, selama lebih dari seabad atau selama ini kita di Teknik Sipil Sumber Daya Air punya asumsi mendasar bahwa siklus alam seperti hujan, aliran sungai, banjir itu bersifat stasioner. Namun perubahan iklim kini menggoyahkan asumsi itu. Pemanasan global meningkatkan frekuensi hujan dan kekeringan, mendistorsi siklus hidrologi secara fundamental. Analisis frekuensi yang bergantung pada data historis dalam perencanaan sumber daya air menjadi tidak memadai lagi. Peristiwa langka seperti banjir besar, kekeringan yang makin panjang kini lebih sering terjadi. Banjir yang diestimasi terjadi sekali dalam 100 tahun misalnya, bisa terjadi dalam 1-2 dekade saat ini. Jika perubahan iklim adalah ancaman global, maka Sulawesi Tengah adalah panggung di mana ancaman tersebut bertemu dengan kekuatan geologi. Wilayah ini adalah laboratorium alam yang unik. Gempa 2018 tidak hanya meruntuhkan bangunan, tapi juga telah merubah bentang alam, landscape hidrologi, dan morfologi pesisir kita secara permanen. Longsoran yang terjadi di hulu-hulu sungai pasca gempa telah mengeringkan sedimen masif yang mendangkalkan sungai dan muara-muara kita. Akibatnya, hujan dengan intensitas yang biasanya dulu aman kini cukup untuk memicu luapan banjir. Beberapa waktu lalu riset kami menunjukkan bahwa dalam waktu siklus musiman singkat bisa terjadi kenaikan sedimentasi sebesar 0,75 meter di muara Sungai Palu. Rektor, Ketua Senat dan para hadirin yang saya hormati, perubahan iklim tidak hanya mengekspresikan dirinya melalui hujan ekstrim, banjir besar, dan kekeringan yang lebih lama dan panjang. Ia juga meninggalkan jejak lebih senyap, tetapi lebih permanen, yakni pada kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut merupakan indikator paling jujur dan dari akumulasi energi panas yang tersimpan di dalam sistem samudra bumi. Akhir abad ini, akhir abad 21, Badan PBB PCC memprediksi kalau kondisi skenario emisi tinggi terjadi, maka kemungkinan bisa terjadi kenaikan muka air laut 1 meter dalam waktu 100 tahun. Kenaikan beberapa puluh sentimeter saja sudah cukup untuk memperluas genangan, meningkatkan frekuensi banjir rob, dan menggeser garis pantai menjadi secara permanen. Kenaikan muka air laut yang sering kita dengar dalam laporan global sejatinya adalah rata-rata seluruh samudra di seluruh dunia.
Namun dalam kenyataannya muka air laut itu tidak naik dengan laju yang sama di semua tempat. Dinamika sirkulasi samudra, redistribusi massa air akibat perubahan gravitasi serta pergerakan vertikal daratan seperti di Sulawesi Tengah menyebabkan kenaikan muka air laut bersifat sangat tidak seragam dan secara spasial. Yang lebih menentukan di pesisir bukanlah kenaikan muka air global, melainkan kenaikan muka air relatif terhadap daratan setempat. Disinilah perubahan iklim mulai berinteraksi dengan dinamika geologi, geomorfologi, dan hidrodinamika lokal. Perubahan iklim tidak hadir sebagai fenomena atmosfer semata. Ia bagian dari sistem bumi yang terpopul, dari hasil yang sangat tergantung pada karakter setiap wilayah. Kajian hidrodinamika pesisir menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana sinyal perubahan iklim global diterjemahkan menjadi perubahan nyata di sekitar kita, membuka ruang bagi pendekatan adaptasi yang tidak bersifat generik, melainkan berbasis pada pemahaman mendalam tentang dinamika fisik lokal. Rektor, Dr. Senat, dan para hadirin yang saya hormati, tantangan kedua yang kita hadapi dalam kenaikan muka air laut seperti terjadi di pesisir Donggala, di mana kita menghadapi land subsidence pasca gempa. Sesaat setelah gempa terjadi penurunan muatan 9 cm dan saat ini masih terus berlangsung 3-4 cm per tahun. Itu kita bisa lihat di Serenja dan Tompe, tanah turun hingga 9 meter, menyebabkan kombinasi ini menciptakan kenaikan muka air relatif yang mempercepat terendamnya beberapa wilayah pesisir kita. Penelitian kami di Teluk Tambu mengungkap fakta krusial. Kenaikan muka air ini tidak hanya berupa kenaikan muka air laut, tapi dia mengamplifikasi energi hidrodinamika. Volume air yang bertambah meningkatkan kecepatan arus secara signifikan. Artinya apa? Energi di pesisir menjadi jauh lebih destruktif, mempercepat erosi, dan ini mengancam infrastruktur jalan serta pemukiman di sepanjang pesisir barat Donggala. Perubahan iklim tidak bisa dipahami secara global atau dikelola tanpa memahami dinamika lokal. Kajian perlu memperkuat kerangka konseptual kenaikan muka air laut relatif di pesisir, utamanya daerah tropis dan di tektonik aktif. Selama ini kajian fokus pada sinyal pemanasan global, minim perhatian pada interaksi perubahan iklim dan dinamika lokal pada dampak pesisir. Oleh karena itu, adaptasi tidak boleh hanya melihat peta genangan semata, tetapi perlu memperhitungkan perubahan energi, erosi, arus, dan abrasi. Pemodelan hidrodinamik menjadi instrumen untuk pengambilan keputusan untuk ketahanan wilayah. Hadirin yang saya hormati, ilmu pengetahuan tidak hanya bersandar pada penemuan besar, namun juga pada akumulasi pemahaman yang cermat, kontekstual, dan berkesinambungan. Melalui kajian hidrodinamika pesisir dan perubahan iklim, kita dapat memberikan kontribusi kecil menjembatani kesenjangan dari perubahan iklim global ke realitas pesisir Sulawesi. Rektor, Ketua Senat, dan para hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Darul Amu, Bapak Profesor Dr. Isnur Aman, STMJ, dan Bapak Wakil Rektor yang telah banyak membantu mendukung proses pengusulan guru besar ini. Ketua Senat, Bapak Profesor Dr. Haji Jayani Nurdin, dan Sekretaris Senat beserta seluruh anggotanya. Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman dan Sekretaris Dewan, beliau yang selalu mengingatkan untuk proses kelancaran pengajuan guru besar saya.
para dekan dan para wakil dekan, direktur Prasetya Sarjana dan para prolateral. Dekan Fakultas Teknik Bapak Andi Arhamadan, STM, STM, Wakil Dekan dan Ketua Sekretaris serta anggota Senat Fakultas Teknik, Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Sipil yang sempat hadir, dan Koordinator Program Studi dan seluruh dosen di lingkungan Fakultas Teknik yang telah membantu dan mendukung proses pengajuan guru besar saya. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada tim kepegawaian Universitas Tadulako, utamanya Ibu Banggi, Ibu Cika dan Pak Ismet, dan seluruh staf yang dengan bantuan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan ini sebagai balasan yang melibatkan. Senior-senior kami, guru-guru kami di Fakultas Teknik dan Universitas Tadulako, para dosen dan guru-guru saya sewaktu saya menempuh S1, S2 dan S3, utamanya pembimbing satu saya waktu S2, Dr. Insinyur Cahyono, yang menjadi peletak dasar pemahaman saya tentang pemodelan numerik. Pembimbing S3 saya Prof. Saleh Palu, Ketua Jurusan Teknik Sipil Ibu Dr. Insinyur Sriyati Ramadhani, Koordinator Program Studi S1 Rektor dan Ketua Senat dan para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih tak tertinggal kepada ibu bunda saya yang hadir saat ini bersama kita. Semoga beliau sehat. Dengan doa-doanya yang tidak pernah berhenti hingga sampai di pencapaian ini, tak terlupakan almarhum ayah saya, tadi sudah lewat Andi Burhanuddin Abidin, serta Bapak Mertua Limudir almarhum dan Ibu Mertua saya. Segala capaian ini adalah buah doa dan yang tak putus-putus dari beliau. Terima kasih tak terhingga dan tak terlupakan kepada kakek adik saya, Andi Sinawabidin dan Adi Mapakama, yang telah mengasuh saya, serta om dan tante teristimewa Andi Tegabe yang mendidik, mendukung saya sejak masa sekolah. Dan tak terlupakan kepada Insinyur Andi Muhammad Yamin Asta beserta keluarga yang tidak pernah berhenti memberi dukungan. Di rumah orang tua beliau, nenek saya, merupakan tempat pertama kali saya mengenal huruf, belajar literasi sebagai awal dari kegiatan akademik saya sampai saat ini. Terima kasih tak terhingga juga kepada om saya yang sempat hadir dari Makassar, Dr. Insinyur Dr. Andi Salahuddin Abidin dan istri. Terima kasih banyak. Dan juga Insinyur Andi Muhammad Taufik Abidin yang banyak membimbing sejak SMP sampai awal karir. Kepada keluarga belahan jiwa saya, istri saya tercinta Delnian Muhammad Rizky, anak-anak saya Nisa, Alfian, Nadila, dan Zaki, kalian adalah peluang tempat saya pulang dan energi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih tak berhingga kepada Tante Andi Sederhana yang tidak sempat hadir, om saya Andi Barinur yang menyertai kita di sini. Terima kasih sepupu-sepupu saya juga hadir. Terima kasih kepada saudara-saudaraku Adi Karsa almarhum dan Iwan Setiawan yang tidak sempat hadir, serta segenap keluarga besar saya. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga saya dapat mencapai jenjang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridha dan kekuatan agar saya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin atas perhatian dan partisipasinya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan dan menyimak beberapa simpulan dari isi orasi ilmiah yang saudara sampaikan, maka kami menerima dengan baik simpulan-simpulan dalam orasi ilmiah ini. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya Ketua Senat Universitas Tadulako atas nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengukuhkan saudara Profesor Dr. Yasir Arafat, Sarjana Teknik MT, sebagai guru besar dalam ranting ilmu kepakaran rekayasa sungai dan pantai pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Semoga ilmu yang saudara peroleh dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kepada Bapak Profesor Dr. Yasir Arafat, STMT, kami silakan kembali ke tempat semula.